Assalamualaikum, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai dividend policy. Materi pertama yaitu kebijakan pembayaran dividen. Dividen adalah bagian keuntungan yang diterima oleh pemegang saham dari suatu perusahaan apabila keuntungan perusahaan tidak dibagikan kepada pemegang saham dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan, maka disebut laba ditahan. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Sebagai berikut di bawah ini ialah komponen-komponen mengenai kebijaksanaan pembayaran dividen. Yang pertama, stabil dividend policy. Yang kedua, fluctuating dividend policy. Yang ketiga, kombinasi stabil dan fluctuating dividend policy. Materi kedua yaitu stok dividen. Stok dividen merupakan jenis dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Investor yang berhak memperoleh dividen dalam bentuk sejumlah lembar saham perusahaan. Pembagian stok dividen menyebabkan jumlah lembar saham yang memiliki setiap pemegang saham meningkat. Meskipun demikian, karena jumlah saham yang beredar bertambah sama banyaknya, tidak ada penambahan persentase kepemilikan atas perusahaan, sehingga penambahan jumlah saham secara nominal akibat pembagian stok dividen menjadi tidak berarti. Contoh setelah perusahaan membagikan stok dividen kepada pemegang saham diasumsikan price earning ratio atau PER dan resiko perusahaan tidak berubah. Laba setelah pajak 3 juta saham beredar 2.400.000 lembar laba per saham atau IPS sama dengan 1.250 sama dengan 3 miliar dibagi 2,4 juta. Per price earning ratio 20 kali harga saham atau per lembar 25.000. Dengan demikian, kalau semula seorang pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga 30.000 per lembar, maka kekayaannya sebesar 3 juta setelah menerima stok dividen. Maka jumlah saham yang dimiliki sebanyak 120 lembar sehingga kekayaannya tetap sebesar 3 juta. Stock split merupakan kejadian di mana setiap saham dipecah untuk menciptakan saham tambahan. Misalnya, 3 untuk 1 stock split berarti setiap saham dipecah menjadi 3 saham. Tujuannya dilakukan stock split adalah untuk menjaga harga saham tetap berada pada rentang harga optimum. Dalam pembayaran dividen oleh emiten selalu mengumumkan secara resmi jadwal pelaksanaan pembayaran dividen. Tanggal-tanggal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran dividen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal pengumuman declaration date. Yang kedua, tanggal cum dividend atau cum dividend date. Yang ketiga ada tanggal pencatatan dalam daftar pemegang saham atau date of record. Yang keempat ada tanggal ex-dividend atau ex-dividend date. Yang kelima ada tanggal pembayaran payment date. Contohnya, perusahaan memiliki 11 lembar saham sebelum stock split, yakni 1.000 lembar saham. Yang per A berharga Rp1.000 sama dengan Rp1 juta. Setelah terjadi stock split 2.000 lembar saham dan harga 500, hasilnya menjadi 1 juta nilai tetap. Yang selanjutnya ada reverse stock split, penggabungan saham atau reverse stock split bukanlah pemecahan saham, karena banyak yang percaya bahwa pemilihan perusahaan untuk mengkonsolidasikan sahamnya bertujuan untuk meningkatkan citra investor dan pemasaran. Reverse stock split sendiri merupakan kebalikan dari stock split, yaitu meningkatkan nilai nominal per saham dan menurunkan jumlah saham beredar. Perubahan nilai nominal hanya mengurangi jumlah saham, sedangkan jumlah modal ditetapkan dan modal di-store tidak mengalami perubahan. Berikut beberapa alasan mengapa perusahaan memutuskan melakukan reverse stock split. Yang pertama, biaya transaksi bagi pemegang saham akan menurun setelah reverse stock split. Yang kedua, likuiditas dan pemasaran saham perusahaan dapat meningkat ketika harga saham meningkat terhadap tingkat perdagangan. Yang ketiga, menjual saham dengan harga terlalu rendah dianggap tidak menarik bagi investor karena mereka tidak yakin dengan pendapatan, arus kas, pertumbuhan, dan stabilitas perusahaan. Materi terakhir ada stock repurchase. Stock repurchase merupakan perusahaan membeli kembali saham dari para pemegang sahamnya. Stock repurchase juga bisa diartikan sebagai pembelian kembali saham yang dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan saham tersebut untuk alasan yang beragam, sehingga akan menghasilkan pengurangan saham yang beredar. Terdapat banyak motif perusahaan melakukan stock repurchase. Salah satu motif perusahaan dalam melakukan stock repurchase adalah untuk mendistribusikan kelebihan kas, excess cash flow,
kepada pemegang saham. Stock repurchase merupakan alternatif pembagian kas kepada pemegang saham selain pembagian dividen. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.